Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Opan, Ibu Sumi, Pak Dokter, Pak Bobi, Pak Jul, Pak Parmin, saya ini sudah sejak beberapa tahun kemarin sekali ingin merubah model pembinaan terhadap BUMDes, model peningkatan kapasitas terhadap BUMDes tapi memang upaya-upaya itu belum menemui topnya, ya, belum menemui yang saya harapkan sesuai harapan. Nah, siapa tahu tahun 2022 ini kita bisa mendaratkan gagasan ide terkait model peningkatan kapasitas terhadap BUMDes. Nah, siapa tahu dari diskusi-diskusi kecil ini kita menjadi penggagas pertama dalam rangka membantu desa. Ya, jadi kalau berbicara masalah BUMDes ini, alhamdulillah sekarang posisinya ada 12 BUMDes yang saya dampingi untuk khusus penyusunan laporan keuangan. Dan sedikit informasi juga, ini hal yang positif karena di kami itu Kementerian Pendidikan dengan Kemendes PDTT sekarang sudah kerjasama. Bentuk kerjasamanya adalah matching. Mungkin Pak Dr. Bobi lebih paham itu matching apa yang harus digunakan. Jadi memang kami dosen sekarang wajib langsung turun ke desa melalui matching PAUN antara Kemendes sama Kemendikbud. Nah, salah satu program yang saya masukkan kemarin adalah BUMDes. Dan ini saya dengan harapan kemarin connect karena memang riset saya juga pertama untuk BUMDes adalah kompetensi sumber daya manusia masih sangat di bawah. Ini salah satu faktor yang paling utama, makanya kemarin saya mengidekan ini, ternyata Pak Arpan jauh lebih memberikan ide ini lagi. Kami sangat sepakat kalau harus dibuatkan sekolah BUMDes. Namun di sekolah BUMDes ini ada beberapa hal yang diperhatikan, Pak. Yang pertama, saya sepakat dengan Pak Opan tadi. Di BUMDes ini kalau cuma mau kasih pelatihan 2-3 hari, jangankan begitu, Pak. Mahasiswa semester 8 saja belum tentu dia kuasai 8 semester. Ini yang menjadi persoalan. Keuangan itu mau sedikit dengan tidaknya itu adalah pengambilan kebijakan dengan dasar, Pak. Makanya kenapa sekarang dipaksa harus buat RKA, harus buat arus kas. Itu dasarnya, Pak, pengambilan kebijakan. Makanya di kurikulum itu selain pemberdayaan, selain kerjasama, saya juga masukkan itu progres penyusunan laporan keuangan. Dari kampus, Pak, ada Pak Dr. Bobi juga, kami siap untuk membantu penyusunan kurikulum ke depan. Saya menjelas, saya sudah ketemu Pak Rektor, full siap, dan alhamdulillah juga program kemitraan, kuliah kerja lapangan sekarang mengarahnya sudah ke sana, Pak. Insya Allah kita akan susun bersama. Selain sekolah BUMDes ini yang digagas oleh Pak Arpan dengan pendamping lainnya, kami selaku dari universitas siap mendukung penuh, Pak. Nanti insya Allah matriks dengan rancangan kurikulumnya bisa saya share, Pak, di grup nanti. Ya, terima kasih. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Pak Jul dari Lembaga Pengembangan Bisnis Gorontalo Unggul. Lebih cenderung ke pemberdayaan. Sebenarnya UMKM sih. Saya pengalaman basicnya sih lebih ke konsultan UMKM. Tapi sekarang kan lagi sementara mendampingi juga salah satu desa, yaitu di Bualemo. Sejak 2 tahun ini saya mendampingi, hal yang tidak habis-habis masalahnya itu adalah persoalan perekrutan SDM. Itu yang paling, makanya waktu Desa Tenilo itu waktu pergantian kepengurusan, saya sampaikan yang mau saja yang siap, jangan dipaksa. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes sudah masuk dalam salah satu berbadan hukum, maka sudah harus dipastikan perekrutannya juga sudah tidak seperti biasa, tidak bisa lagi nuansa politis kepala desa dan lain sebagainya, karena dia sudah berbadan hukum. Artinya orang yang ada di dalam itu bukan dari nol lagi, minimal sudah setengah lah dia sudah tahu. Nah tentunya kalau orang-orang profesional yang masuk ke dalam,
Pasti yang tadi Pak Opan sampaikan, profesionalisme juga harus diukur dan dinilai, diapresiasi. Olehnya itu bagi saya, memang kalau kita mengandalkan regulasi bahwa penyertaan modal itu hanya mengandalkan dana desa, maka dia akan terbentur dengan penganggaran yang secara rutin tiap tahun, apalagi kalau ada keterlambatan, ada pembahasan sudah masuk tahap perencanaan atau bahkan sudah lewat. Sehingga bagi saya yang pertama yang harus dilakukan adalah kalau memang mau kurikulum ini mau dijadikan ada dampak langsung terasa di BUMDes, maka yang pertama yang harus dilakukan bagi saya, tawaran saya, justru saya balik kurikulumnya jangan saya langsung ke pasarnya dulu. Jadi memang cari memang pasar yang besar, yang memang bisa langsung dikeroyok bersama oleh kampus, oleh kami pemberdayaan, oleh para tenaga ahli dan pendamping di P3MD, mengambil peran masing-masing, jangan menunggu SDM lagi. Dan itu kan banyak terjadi kasus sudah dilatih akhirnya mundur. Hanya lagi, tapi kalau dia sudah berbasis pasar, sudah punya nilai jual, punya unit usaha yang punya secara kalkulasi sudah ada uangnya, gaji itu bukan lagi masalah, kan begitu. Ya, sehingga bagi saya dengan kekuatan BUMDes sekarang, kekuatannya BUMDes ini kan cuma dua, Pak Arfan. Dia sudah punya penyertaan modal yang jelas dari dana desa, kemudian dia punya basis akar rumput, dalam hal ini UMKM, atau potensi sumber daya lokal di desa, komoditi. Nah, kalau dia mau berbisnis unit usaha dari berbagai macam jenis usaha, BUMDesnya jangan bermain yang sampai di tingkatan bawah, cukup dia bermain di elit saja. Kalau perlu bagi saya kurikulumnya dibuat, BUMDes itu jangan lagi mengolah, contoh kalau dia kelapa, jangan suruh panjat kelapa. Tapi dia memang betul-betul tinggal tanda tangan. Dia elit sekali, bermain dengan mitra perusahaan besar, langsung tanda tangan MOU, butuh berapa. Nah, itu nanti di penjabarannya di desa dia akan inisiasi siapa yang punya kelapa, siapa yang mau karemo, siapa yang akan mengolah kelapa sesuai permintaan pasar. Uangnya kan pasti. Persoalan sistem bayarnya bagaimana kan BUMDes punya kekuatan di modal. Yang terjadi sekarang itu kan persoalannya di situ. BUMDes hanya melakukan aktivitas bisnis yang hampir bahkan mungkin belum dibutuhkan oleh orang di desa, atau potensi pasar di luar itu tidak memungkinkan. Nah, contoh real sekarang yang harusnya, contoh Wonosari dengan daerah-daerah Tilamuta, pesisir pantai, harusnya yang minimal sudah terlihat itu ada MOU antar BUMDes dalam bentuk bisnis. Wonosari itu kan memang krisis ikan, harusnya itu supply-nya dari Bualemo darat, pesisir pantai, bentuk-bentuknya terserah mau ikan segar, ikan olahan atau dan sebagainya yang nanti dikerjasamakan. Jadi supply ikan yang ke Wonosari sana semua itu ya dari BUMDes yang dari pesisir, sudah harus begitu. Jadi jangan biarkan lagi mereka beli mekanisme pasar yang orang per orang. Kan memang BUMDes dihadirkan lahir karena memang punya kekuatan modal dan punya massa, dalam artian warga desa kan. Di situ yang pemberdayaan. Makanya bagi saya clearnya sih, saya juga mudah-mudahan saya bisa lihat juga kurikulumnya, karena kalau kurikulum, mohon maaf, kalau kurikulumnya juga kita akan pengalaman saya jadi kurikulum kalau di SDM-nya itu seiring waktu kayak tadi 12 tahun memang harus belajar terus tiap hari. Tapi dia belajar dari masalah-masalah pasti akan berbeda. Hari ini dia masalah ini langsung di treatment. Besok lagi langsung di treatment. Tapi yang tidak bisa ditinggalkan itu adalah pasarnya. Dia sudah harus ada pasar sekarang. Makanya sebelum ini kan saya sudah usulkan Pak Arfan, coba saya bisa lihat gambaran tidak unit apa saja, unit usaha apa saja yang ada di BUMDes masing-masing desa. Itu kan jadi potensi. Contoh di Wonosari banyak buah. Tapi kan ternyata sampai hari ini saya belum secara masif melihat buah itu diolah dalam bentuk yang punya nilai jual tinggi. Entah dia akan didistribusi di Bualemo, Gorontalo atau regional atau nasional kan gitu. Nah, kalau di pesisir apakah ada suplai ikan? Kan begitu, suplai ikan ke Wonosari. Karena saya juga banyak berdiskusi dengan yang paling di lapangan, ternyata jual ikan juga itu mereka datang Bosagela saja kalau di Wonosari tetap sekali, laku kan begitu. Kuat sekali. Kuat sekali. Bagian apa ya? Karena itu beda kebutuhan. Karena ada yang kurang di sana. Di Wonosari kelebihan melimpah buah, tapi ikan yang kurang. Kalau di pesisir
ikan melimpah tapi yang lainnya lagi berkurang, sehingga harusnya itu bisnis yang sudah real bisa dikerjasamakan. Jangan dulu berpikir di luar harus ekspor apalah yang sebagainya, enggak. Kita minimal kerjasama antar BUMDes. Jadi kurikulum yang kalau saya usulkan supaya tidak terlalu lari dari pembahasan, saya lebih cenderung kurikulumnya berbasis pasar dulu, sehingga kita kuatkan saja BUMDes. Katakanlah ada 30, ya 30 ini kita keroyok dulu, kita petakan. Panggung Harjo, Desa Ponggok itu maju karena memang sekali lagi ini memang dibutuhkan energi dan pasukan banyak. Yang memiliki pasukan banyak ini kan kampus. Mahasiswa diturunkan 1 kali 30 mendata, mensurvei, mengidentifikasi potensi kelapa, potensi komoditi, kemudian dilihat apa yang bisa memungkinkan untuk jadi pasar, pasarnya di mana, eksekusi kan langsung. Nah, itu kan jadi di awal itu memang harus kampus yang turun. Karena kalau kita kayak pemberdaya ini kan lebih banyak di lapangan, nanti di saat ada masalah treatment lagi kan dipanggil. Jadi tapi kalau di pra ini kan memang kampus yang sangat dibutuhkan dalam hal bagaimana inovasi, bagaimana ini kayak kemarin saya contoh ya. Ternyata ini studi kasus saya di Tenilo. Ternyata banyak kemarin saya bikinkan mereka buah kacang mete. Ternyata kan kacang mete di sana itu hanya pohon, mereka jual 10.000 1 kilo. Sampai miris sekali juga kan, mereka tidak tahu bahwa kacang mete yang mereka beli untuk bahan kue atau yang kacang mete enak itu ternyata dibuat dari kacang mete yang mereka jual hanya secara komoditi yang nilainya sangat kecil. Padahal kalau hanya tinggal disentuh sedikit saja, inovasi sedikit, nilainya langsung 2-3 kali lipat. Nah, itulah dibutuhkan peran kampus, karena kampus yang punya ilmunya, punya skripsinya, punya penelitiannya, inovasinya, dan itu memang makanya dari awal waktu di Tenilo yang pertama saya gandeng untuk kolaborasi itu adalah pihak kampus, dosen-dosen yang memang terkait hal itu, termasuk teknologi pangan, teknologi industri, karena praktis kan, bagaimana cara mengolah menjadi minuman karena memang kalau kita bermain hanya di komoditi maka akan hanya begitu, nilainya kan kecil. Tapi kalau dia skala industri bagi saya dia akan besar, makanya sekali lagi kurikulumnya bagi saya dia harus berbasis pasar, itu satu. Ibu Sumi lebih paham sih yang dari Eslik kan, bagaimana berkonsep BUMDes itu harus berbasis pasar. Jadi katakanlah dia punya kapasitas hanya dari sisi marketing atau sales, penjual, ya itu aja dulu kan begitu. Persoalan dia kapasitasnya nanti seiring waktu 1 tahun kepengurusan, 2 tahun, 3 tahun, itu kan akan belajar. Kan begitu juga kayak di perusahaan. Makanya kemarin waktu Pak Arfan suruh dorong untuk pendaftaran BUMDes di Kemendes, saya bilang nggak bisa dipaksa. Karena kalau begitu dia hanya berbasis program, sedangkan BUMDes sekarang itu sudah bukan lagi berbasis program Kemendes, tapi sudah berbasis badan hukum. Artinya badan hukum dia sadar bahwa lembaganya ini sudah berbadan hukum, berarti sudah berbadan hukum bisnis kan, gitu. Sehingga mindsetnya harus berbasis bisnis. Awal yang harus mereka ceritakan ini bukan lagi loloyota, loloyota lagi di persoalan SDM, siapa mampu baca atas, siapa mampu bikin laporan keuangan, bukan di situ lagi. Tapi berbasis kerjasama. Nilainya sekian, bisa dapat uang berapa, uang yang dikasih penyertaan modal berapa. Itu dulu. Karena kalau tidak, ya akan terjadi laporan-laporan ketidakaktifan dan lain sebagainya. Kalau saya dari situ Pak Arfan, karena beberapa pengalaman pendampingan di UMKM, akhirnya itu juga ya. Makanya saya sekarang justru di saya lagi saya sudah membuat juga metode yang agak praktis pendampingan. Kalau dulu saya berbasis pendampingan, jujur saya juga selama kurang lebih 10 tahun ini model-model pendampingan saya sudah mulai berbeda. Dulu berbasis peningkatan kapasitas, skill, dan lain. Justru kadang mereka belum membutuhkan itu, yang mereka butuhkan itu pasarnya dulu kan begitu. Pasar, nanti pasar itu yang akan memberi dia pelajaran.
bagaimana meningkatkan produktivitas, konsistensi produksi, penyediaan bahan baku, itu kan seiring waktu. Gitu. Kalau dari saya itu Pak Arfan, kalau untuk kurikulum BUMDes. Oke, terima kasih Pak Jul. Saya kira itu juga masukan dari kurikulum. Jadi saya tahu persis bahwa untuk menciptakan pasar itu sudah sangat sulit Pak Jul. Itu yang saya tahu. Tetapi bagaimana kita bisa masuk pada pasar-pasar yang sudah ada? Ya. Tentu ini juga menjadi problem. Memang di awal saya melihat dari sisi lain lagi. Dari sisi lain ketika ada BUMDes-BUMDes yang sudah jalan, tapi sumber daya manusianya cukup lemah. Ini yang sudah BUMDes-BUMDes yang sudah mulai berusaha mencoba menjalankan usahanya. Tapi juga ada BUMDes yang sudah jalan usahanya, orangnya lemah, mereka juga kesulitan pasar. Nah ini juga kan, jadi ini juga masalah. Jadi memang harus mungkin itu tadi ya, mungkin langsung ada treatment ketika mereka ada persoalan sumber daya manusia, tapi kita siapkan pasar dulu. Tapi itu lagi-lagi memang harapannya Pak Jul ini butuh saya kira butuh kekuatan besar. Saya kadang-kadang contoh Pak Jul, saya menyerah ketika dulu Pak bilang, Pak Arfan, saya punya beras ini ada 13 ton. Nah, agak sulit saya mau masuk di pasar. Pertama kualitas. Tentu kalau dia punya kualitas, tentu kan dia bisa perbarui. Maka di sini juga kan soal, makanya kurikulum ini penting. Bagaimana pasca panen, kemudian ini kan. Jadi kita latih juga dalam setelah pasarnya ada, tentu mereka harus perbaiki kualitas produksinya dan banyak hal apa-apa yang harus mereka lakukan. Nah ini kan langkah-langkah. Dan saya kira mungkin ini perlu dikolaborasi. Jangan juga sampai pasar sudah ada, justru mereka tidak siap. Ini kan, mereka siap, pasar tidak ada. Nah, bagaimana ini mau dikolaborasikan? Mereka siap, pasar juga ada. Kan itu Pak Jul, itu yang saya lihat. Jadi banyak masalah kayak di Hutamonu. Dia juga sudah ada pasar. Tapi untuk menggerakkan usahanya dia juga susah. Pertama pengurusnya juga tidak ada, kemudian kemampuannya untuk mengelola keuangan juga tidak ada. Ini juga kan problem. Ketika sudah ada pasar, pengurusnya lagi yang sulit untuk mengelola usaha. Nah, ada dua memang. Jadi persoalannya ketika ada pasar, pengelolanya sulit mengelola BUMDesnya dengan baik, susah mau melakukan kerjasama, pengelolaan keuangannya dan segala macam. Ada juga sudah bagus, sudah ada produksinya, sudah siap, tapi pasarnya lagi. Mereka sudah bisa mampu mengumpul dari masyarakat, hasil-hasil masyarakat, tetapi ketika mereka pasarkan, ini juga tidak seperti apa yang mereka bayangkan mudah. Nah ini juga ternyata dia kan persoalannya adalah di kualitas produksinya pasca panen. Nah, ini Pak Jul, ini dari sisi pertanian. Nah, terkait bagaimana juga mengkerjasamakan, memang sekarang ini kan lagi isu pentahelix ya, jadi kemitraan ya. Jadi ini kan di kita memang masih kurang sekali itu. BUMDes sekarang masih berjalan sendiri-sendiri. Padahal kan sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Jul saling mengisi. Misalnya Pak Guyaman Pantai penghasil apa di sana, dia bisa supply ke sini ya, dari sini supply ke sana. Nah ini harus kita bangun. Nah kurikulum juga itu bisa masuk itu. Saya kira bisa masuk untuk misalnya kurikulum tentang bagaimana membangun kemitraan, kemudian bagaimana menyiapkan pasar. Saya kira ini kurikulum. Nah, siapa orang yang di situ? Nah, itu kan yang kita cari. Saya kira itu Pak Jul. Kalau dari saya Arfan, saya mau sepakat apapun itu. Cuma begini, sejak BUMDes itu berubah dengan undang-undang Cipta Kerja, sudah berbeda cara pandang terhadap BUMDes. Yang dulu inisiasinya dari Kemendes, sekarang sudah tidak bisa lagi itu jadi milik Kemendes. Mungkin rahimnya dari Kemendes, kan gitu. Tapi dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, dia sudah berbadan hukum, artinya dia sudah selevel dengan badan hukum lainnya. Itu di situ, kalau saya sih di situ kajiannya. Sehingga kan begini, contoh kecil, ada PT yang mendirikan, tidak mungkin dia mendirikan PT jika kan di PT kalau dia sudah mendirikan itu tidak ada lagi pertanyaan atau urusan masalah-masalah siapa yang menangani keuangan. Itu sudah dengan sendirinya mereka rekrut
tapi yang mereka sudah mulai pikirkan bagaimana menghasilkan uang, kan begitu. BUMDes diuntungkan karena sudah ada penyertaan modal yang jadi kekuatannya dia kan di situ. Nah, makanya waktu kemarin diskusi saya dengan Pak Arfan, kan apakah pengurus BUMDes dan lain sebagainya harus digaji bulanan? Bagi saya ya sudah wajib. Kalaupun memang mereka mau bekerja bagus itu ya memang harus digaji bulanan, kan begitu. Untuk karena memang persoalan profesionalisme di situ, mereka akan fokus mengurus BUMDes. Tidak bisa lagi kayak BUMDes yang kemarin sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kan sudah berbeda. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sudah berbadan hukum. Yang namanya berbadan hukum itu strukturnya sudah jelas, orangnya sudah jelas, bisnisnya sudah jelas. Sehingga bagi saya kemarin Pak Arfan diskusi waktu bagi saya unit usaha itu harus sudah jelas. Jangan lagi abu-abu sekarang. Kalau memang baru satu itu dulu yang contoh kalau memang ada penghasil ikan tuna ya ikan tuna itu saja. Nanti terserah ikan tunanya hanya dalam bentuk komoditi kah atau dia di bentuk olahan atau setengah jadi. Ya fokusnya di situ. Sehingga memang betul-betul ada rantai nilai nanti yang saling terkait. Dia hanya menyediakan bahan bakunya. Kemudian nanti ada BUMDes lain yang mengolah setengah jadi, BUMDes lain jadi, kemudian ada yang nanti yang mengekspor. Kan tinggal ini yang memang paling dibutuhkan. Baik, jadi bagi saya Pak Arfan, mereka akan belajar dengan sendirinya seiring waktu gitu. Bagi saya. Karena mau dipaksa mereka mau tahu dulu baru mau bekerja, bagi saya karena ya kan Pak Arfan juga lama, maksudnya sama-sama kita juga punya usaha, punya bisnis. Kadang kita belajar juga dari bisnis karena memang belajar dari bisnis itu bukan nanti tahu dulu ilmunya baru dipraktekkan. Kadang nanti seiring jalan, seiring waktu ada permasalahan baru kita belajar kan gitu. Ini juga pengalaman yang saya treatment ke mereka teman-teman BUMDes, dan mereka BUMDes itu kan kadang sebenarnya butuh hanya di tempat-tempat diskusi. Makanya itu yang di kurikulum juga penting itu ada. Kalau saya urutannya memang harus tempat-tempat mereka yaitu klinik itu kan. Jadi mereka punya. Jadi yang memang langsung bisa memberikan treatment. Jadi saya punya saran begini Pak Arfan. Jadi yang pertama, ini kan problem ini ada dua. Jadi yang pertama adalah problem di BUMDes yang kita anggap sebagai pemula. Dengan yang kedua adalah problemnya di BUMDes yang sudah agak bagus, yang sudah jalan usahanya. Nah bagusnya itu nanti lewat Pak Arfan harus diidentifikasi dulu mana BUMDes yang sudah oke, kemudian mana BUMDes yang masih butuh yang penguatan dasar. Itu yang pertama. Terus yang berikut harus teridentifikasi juga terkait dengan kegiatan yang sementara dijalankan oleh BUMDes ya, sampai ke oleh Pak Jul tadi. Nanti itu harus dipilah Pak Jul ya. Iya. Supaya sasaran kita tepat. Mana yang akan kita gunakan model kurikulum sama dengan disampaikan oleh Pak Parmin tadi, misalnya mulai tata pembukuannya apa semua itu satu model. Kemudian yang model kedua adalah kurikulum khusus untuk kita orang dorong. Tapi kalau misalnya dia sudah langsung ke pasar, saya saran juga bukan sekedar teori sebenarnya, tapi lebih ke aksinya ya Pak Jur ya. Jadi tidak mereka belajar langsung di lapangan. Jadi ketika misalnya bagaimana mereka menemukan pasar, kemudian bisa bekerja dengan siapa, bagaimana model kerjasamanya, kemudian termasuk juga bagaimana kayak misalnya sudah produksi beras, bagaimana dia harus menjaga kualitasnya dan sebagainya. Nah ini yang harus kita dorong itu lebih tepat dia. Pak Bobi nyambung tadi Pak Opan. Ya, itu yang tadi saya maksud Pak Opan. Jadi saya tadi sepakat dengan Pak Opan tadi. Itu yang kami alami selama ini di UNG. Karena terus terang kalau cuma soal skim pelatihan pengabdian itu cukup banyak yang kami lakukan. Tapi polanya adalah dari kami menginisiasi dari manajemen bikin pelatihan tentang kemasan, tentang marketing, dari teknik bikin pelatihan tentang begini dan seterusnya. Tapi akhirnya karena pemilihan desanya sporadis, tidak sesuai dengan kebutuhan, ya tidak matching. Nah, pola ini yang kami belajar dari pola-pola ini, kami coba ubah. Kami coba ubah polanya, jadi dari bawah. Desa butuh apa sebenarnya? Ini yang kemudian kami rangkai menjadi berbagai macam skema. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya juga sepakat dengan Pak
Pak Opan yang tadi mengatakan bahwa tidak boleh ada kurikulum yang seragam untuk semua, cocok. Karena memang belajar dari program MTN Plus, karena saya pribadi juga cukup terlibat di berbagai macam kegiatan-kegiatan pelatihan yang diinisiasi oleh berbagai dinas di tingkat, terutama di tingkat provinsi. Ini kan tidak jelas apa standarnya dari kelas pemula ke kelas menengah ke kelas atas. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Banyak sekali saya temui di lapangan yang berulang. Saya pribadi pun begitu pernah diundang oleh dinas pertanian, temanya apa, diundang oleh dinas pangan, temanya apa, diundang oleh dinas pangan, olahnya apa, dan kebetulan sama semuanya fokusnya. Dia lagi. Nah, ini yang jangan sampai terulang di pola-pola nanti yang akan kita coba gagas ini gitu. Nah, artinya jadi dari 82 BUMDes yang ada di mana? 83 ya? 82. Desa yang ada di Bualemo ini kita lihat dulu gitu. Saya dengan data Pak Arfan pernah share ke saya itu yang soal soal penilaian BUMDes itu kan. Iya. Nah, itu saya pikir itu kita bisa jadikan sebagai titik tolak dulu. Jadi dari 82 itu, dari hasil asesmen itu ya mungkin sama ya, jadi mana desa yang betul-betul BUMDesnya itu adalah baru sementara coba dibentuk kelembagaannya, mana BUMDes yang sudah ada kelembagaannya tapi usahanya belum jalan. Nah, kelompok ketiga mungkin BUMDes yang sudah jalan tapi masih ada kendala lagi. Nah, kemudian itu kita petakan lagi dari BUMDes yang di kelompok pertama atau di kelompok kedua ini, itu kenapa dia nggak jalan? Ada apa? Apakah karena tidak sesuai dengan prosesnya gitu? Nah, sehingga saya tidak bisa mengungkapkan di sini, tapi karena artinya cukup banyak masalah yang kemungkinan timbul di setiap kelompok ini. Di kelompok pertama yang belum ada kelembagaan, apa masalahnya? Di kelompok kedua yang sudah ada kelembagaan tapi usahanya belum tumbuh, masalahnya apa? Ini banyak sekali nanti masalah yang timbul. Di kelompok ketiga yang sudah ada usaha, yang sudah jalan tapi belum berkembang seperti yang kita inginkan. Nah, tentunya kurikulum di sini ini kita sesuai penataan keuangan. Kan kita tidak mungkin kasih ke BUMDes yang baru dibentuk atau yang baru mulai ada beberapa kelembagaan. Secara logika, gimana kita mau ngasih pelatihan tentang akuntansi dan seterusnya kalau kepada BUMDes yang belum ada usahanya? Tentunya ini hanya khusus kepada BUMDes yang sudah siap untuk didorong ke lebih maju. Contoh misalkan untuk modul untuk pelatihan potensi desa, itu kan tentunya kita bisa arahkan ke kelompok 2, kelompok 3 yang belum punya bagaimana menginisiasi potensi desa, bagaimana merancang modal bisnisnya dan seterusnya. Itu tentunya di model 2 dan model 3. Ikut seterusnya. Nah, untuk yang pertama mungkin untuk soal kurikulum, bagaimana itu kelembagaan, bagaimana itu hubungan antar desa, bagaimana tanggung jawab pengawas, pengurus, itu mungkin di kelompok pertama. Nah, sehingganya setiap kali kita memberikan katakanlah sebagai pelatihan, kayak workshop, kayak atau apapun namanya yang dengan tujuan untuk kapasitas, itu dia terukur bahwa oh ini hanya untuk BUMDes yang 20 BUMDes nih yang udah maju. Ini khusus untuk yang pelatihan keuangan. Nah, itu kita asesmen tiap periode. Jadi misalkan nanti yang jadi tantangan kita adalah bagaimana mengembangkan asesmen itu. Tentunya kita akan kembangkan dari asesmen yang pernah dipakai oleh Pak Arfan dan kawan-kawan itu. Mungkin kita perlu lebih pertajam karena saya sekilas itu baca angketnya sifatnya masih self assessment kan, masih misalkan kayak apakah desa sudah punya usaha, ya 1, sudah punya usaha dan sudah punya ada PAD 2. Nah, itu kan, itu mungkin kita lebih pertajam. Nah, itu kita perlu duduk bersama. Jadi kalau saya untuk urusan konkret, kita tahap pertama adalah kita mengklasifikasi dulu BUMDes ini berdasarkan klaster dulu ya. Jadi itu ya kuncinya adalah kita kembangkan dulu asesmen yang lebih tajam dari yang pernah dipakai itu. Nah, setelah ada pengelompokan, itu kurikulumnya. Kurikulum untuk level BUMDes yang baru mau dibentuk kelembagaan apa?
yang tadi saya katakan. Contoh gitu, misalkan kurikulum untuk BUMDes yang sudah punya usaha, yang sudah punya lembaga tapi belum punya usaha, apa? Kurikulum buat BUMDes yang sudah punya usaha, sudah punya lembaga tapi belum maju, apa? Nah, sehingga nanti mekanisme pelatihannya pun disesuaikan, gitu. Itu kalau dari saya. Nah itu pemikiran yang kami coba berangkat dari melihat banyak sekali Pak Arfan. Kalau itu mau dibuka repositori UNG itu banyak sekali itu. Tiap tahun kami mengirimkan berbagai macam pelatihan ke desa-desa, sifatnya sporadis. Bahkan tahun ini itu kurang lebih ada 80 desa se-Gorontalo yang kami kirimkan. Sporadis. 25 juta kali 80 desa, ada kurang lebih 4 miliar terbuang percuma. Percuma karena apa? Karena tidak matching tadi itu. Ya, tidak tepat sasaran. Kampus datang dengan idenya, kemudian desa tentu butuh itu. Nah, ini kami coba balik. Ayo kita kenalkan bagaimana dari bottom up dulu. Desa sebenarnya butuh apa? Di desa itu Saritani butuh apa mereka sebenarnya? Di desa Trirukun itu sebagai desa wisata butuh apa di sana? Nah, dari situlah kemudian dari berbagai macam mapping potensi itu, mapping masalah itu yang diangkat. Silakan teman-teman kampus di UNG, silakan proyek nih, ini ada desa Trirukun. Desa Trirukun ini ada ini masalahnya. Masalah tempat guna, masalah pertanian, masalah pengolahan pangan, masalah keuangan. Silakan proyek masing-masing fakultas bikin di situ. Nah, sehingganya tidak pasti. Nah, kemudian hal-hal tadi itu yang kemudian dilanjutkan oleh teman-teman di PLD, Pak Jul sebagai pemberdaya, dan Puskapek mungkin juga nanti bisa terlibat di sana. Ada kesinambungan proses kerja. Kampus menyediakan kajiannya, menyediakan rintisan awalnya, teman-teman di lapangan Pak Jul, Pak Arfan, Pak Opan dan kawan-kawan PLD dan PD itu memastikan ada komitmen untuk terus mempertahankan proses ini. Karena kan kampus kan tidak mungkin tiap tahun ya mendampingi BUMDes kan, ya, paling setahun paling 2 kali mengirimkan skim-skimnya, pengabdiannya atau seperti apa mana gitu. Nah, tapi kita pertajam ini. Jadi kampus datang tidak sekedar dengan ide kosong atau ide sembarang, tapi ide sesuai dengan masalah yang ada di desa. Nah, kami butuh itu sebenarnya. Kami butuh mapping isu itu, mapping potensi itu. Jadi saya sangat sepakat dengan Pak Opan yang tadi sudah Pak Opan katakan tadi gitu. Makasih Pak. Pak Bobi, jadi memang Pak Opan, saya kira ini jelas sekali di Permendes Pak Opan. Kita diminta untuk revitalisasi ini pertama adalah pendataan. Setelah pendataan itu ada rankingan. Ya, nanti itu bisa diklasifikasi. Data-data seperti apa itu juga bisa kita beri masukan ke kampus ya. Nanti setelah itu kampus kan bisa menemukan solusinya ya. Kemudian itu yang kita kawal. Jadi memang penting sekali memang pendataan. Pendataan ini yang harus kita awali dulu dan kemudian tetapi memang ini kurikulum juga ini sudah harus mempersiapkan, kan sudah ada klasifikasi BUMDes pemula seperti apa. Kemudian bagaimana BUMDes yang sudah berkembang. Kemudian Pak Arfan yang kami pakai di mendampingi KSS, yang dengan Eslik ya, di KSS segala itu kami ubah model kerjasamanya. Jadi yang tadinya kampus menginisiasi, sekarang justru mulai dari bawah. KSS butuh apa? Oh, ternyata mereka butuh. Kami butuh asesmen gizi. Kami butuh tentang bagaimana desain marketing, bagaimana desain logo. Ini kami angkat ke kampus. Silakan untuk analisis gizi ini kemana? Oh, ke pertanian, karena mereka punya skimnya. Silakan teman-teman di prodi dinas pangan, di prodi pangan itu, produksi pangan itu mengambil tiap UKM satu mitra gitu. Jadi misalkan saya mau bikin penelitian tentang kajian gizi UMKM A. Nah, ambil aja yang dari KSS, kita teliti, biaya kami kampus, nanti benefitnya apa? Benefitnya 2. Benefit bagi kami kampus, kami bisa memberikan kajian yang diperlukan oleh pasar, oleh pengguna, dan benefit bagi UMKM adalah mereka memperoleh hasil kajian
yang bisa mereka gunakan untuk meningkatkan nilai jual mereka. Karena kalau produk UMKM ada kandungan gizi, ada analisis gizinya, itu sudah bisa masuk ke MD kalau nggak salah, saya juga kurang paham itu. Nah ini yang kami coba buat, nanti kami coba dekati dengan pola ini untuk BUMDes. Jadi tidak sembarang kita kasih pelatihan keuangan 3 hari, tadi kata Pak Arfan, 3 hari buat undang semua 74 BUMDes di hotel mana, ya buang-buang anggaran di situ. Iya kan, buang-buang anggaran, karena kan tidak semua sudah punya usaha. Nah, tapi misalkan hanya untuk BUMDes yang sudah punya usaha dan minimal 2 tahun dan bergerak, bagaimana kita mengatur usahanya, cash flow-nya. Nah, BUMDes yang butuh penguatan kapasitas kelembagaan, ya nggak perlu undang yang sudah maju. Undanglah yang 30 atau 20 yang belum maju, undanglah yang mereka gitu. Sehingga terfokus, ada ukuran dari titik. Sehingga juga akan ada itu istilah BUMDes naik kelas. Dari kelas pemula ke kelas menengah ke kelas advance. Tentunya dengan berbagai macam kriteria yang kita akan kembangkan. Seperti itu. Itu bayangan kami yang sudah coba kami kembangkan di beberapa sesi diskusi dengan teman-teman dari Ibu Dewi, Ibu Rahel yang di kampus itu akan seperti itu, karena merujuk dari pengalaman yang kami lihat dari hasil dengan Pak Arfan dan Pak Anu itu di Pemprov itu yang cuma belum di apa itu karena kalau kita harus samakan materinya ya nggak bisa. Itu juga yang bikin gagal program UMKM naik kelas. Tidak jelas kriterianya. Kapan UMKM naik kelas dan kelas begini apa materinya. Pak Jul juga termasuk di PRUT yang pernah mengagas itu. Dan dia tahu persis bagaimana itu cara Pemda ya itu juga sih bukan salah Pemda ya, karena itu data simpang siur. Ya, data simpang siur. Artinya ya dia lagi. Ibu Rista lagi. Ada Pak Radius di sini juga Pak Arfan. Ya Pak Kabit, coba komentar dulu Pak Kabit. Ini rencana besar Pak Kabit. Kedua Pak Kabit. Ini yang punya bidang PMD ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tidak ada konsumsi Pak Kabit. Warahmatullahi wabarakatuh. Penggiat desa, Pak Arfan, Pak Opan, dosen-dosen yang hadir untuk kemaslahatan orang banyak. Amin. Yang pertama, saya sepakat dengan apa yang dikemukakan pada malam ini bahwa kita akan melaksanakan klinik BUMDes. Di klinik BUMDes ini, saya mengharapkan ada 2 jadi barometer. Yang BUMDes sudah pada naik daun, dengan BUMDes yang sudah memang benar-benar pilot, supaya ada perbandingan antara 2 BUMDes ini. Turun daun ini. Ya, itu yang harus kita klinik. Karena kenapa? Saya melihat orang Gorontalo ini kulturnya orang Gorontalo. Kalau hari ini saya bangun kios di depan rumah, pasti tetangga saya juga bangun kios. Olehnya BUMDes yang sudah berkembang, bagaimana DP metode yang harus kita bangun. Kita yang hadir di tempat ini, bagaimana kita membangun klinik BUMDes dengan metode yang dua tadi, yang sudah berkembang atau yang memang benar-benar yang sudah capai. Ini salah satu inovasi yang dilakukan oleh tenaga ahli terhadap prestasi yang ada di PMD Kabupaten Bualemo. Ini saja Pak Kato. Waalaikumsalam. Ya, kalau silakan Pak Jul. Pertemuan berikutnya, tindak lanjutnya, jujur saya kalau sudah dimasuk di Pokja begini kan sistem tagihannya gini. Saya butuh sekarang berapa BUMDes, terus berapa yang sudah punya unit usahanya apa, terus kira-kira kayak tadi yang dibocorkan ada yang BUMDes punya beras, di kali-kalinya saya sudah uang itu. Kan gitu. Artinya supaya saya Gorontalo Unggul, mungkin Pak Bobi, Pak Dr. Pak Parmin yang bagian laporan sudah bisa mengkali-kali, oh ternyata ini yang bisa kita treatment. Kan begitu. Saya jujur tidak punya data itu kan, data terkait berapa BUMDes, terus itu yang tadi Pak Bobi bilang itu ada yang rintisan, kemudian sementara jalan dan sudah maju.
Kemudian kita akan intervensi minimal di pertemuan kedua nanti. Isunya kita bukan lagi diskusi lepas begini, sudah mulai ke sana mengarah sampai mengkerucut. Oh ternyata kurikulumnya akan jadi begini nanti kalau untuk yang rintisan seperti itu. Dan kita akan juga melihat model kurikulum yang sudah dibuat oleh Pak Parmin itu kan gitu. Dr. Bobby ini luar biasa beliau Pak Opan. Sangat istiqomah dan konsisten kalau urusan desa dan selalu resah terhadap kegiatan-kegiatannya hampir kurang tepat sasaran. Sama dengan Pak Jul, Pak Parmin. Memang kita menemukan orang-orang yang mungkin hampir sama sejiwa dengan kita sebagai orang-orang pemberdaya. Jadi mudah-mudahan kalau orang pemberdaya itu dia tidak melihat aspek lain, tapi bagaimana melihat orang itu bisa naik. Jadi yang terpenting itu yang dilihat. Jadi saya kira itu sekali lagi Pak Opan, insya Allah sampai ketemu. Pak Jul kalau ada waktu kita bisa jalan-jalan ke Jumat. Pak Parmi kalau ada waktu silakan nanti bergabung kita pada Jumat. Hari Jumat Kongko. Habis Jumat ya? Jumat ya? Oke mantap. Ya habis Jumat. Oh iya, pas ada Pak. Jadi Kongko kebetulan. Boleh. Kebetulan ada. Insya Allah di lobi Kreng Amalia kebetulan Enslik ada kegiatannya. Di sana ngumpul BUMDes ada 6. Jadi tinggal ada beberapa BUMDes yang akan datang. Di situ ada 3. Nanti kita diskusi di situ. Di lobi Kreng Amalia, siapa tahu bisa ketemu. Insya Allah umur panjang, sehat semua. Dan semoga kita semua yang ada pada malam hari ini tetap dijauhkan dari COVID-19. Sudah divaksin. Amin. Oke, thanks semua Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.